Baiklah, sekarang kita akan memulai pelajaran kita, yaitu application letter. Application letter ini merupakan salah satu dari bagian surat menyurat bisnis ya, yang diajarkan di sekolah. Perlu diketahui ya, bahwa application letter ini adalah sebuah surat formal yang ditulis untuk melamar sebuah pekerjaan atau untuk melamar suatu beasiswa ya di kampus-kampus misalnya. Dan ini merupakan suatu langkah penting ya bagi seseorang yang nantinya untuk menentukan status pekerjaannya. Secara umum ya berisi tentang informasi pribadi, termasuk alasan-alasan mengapa dia melamar sebuah posisi tertentu. Biasanya seorang profesional atau pengusaha ya menjadikan ini sebagai dasar ya sebuah ya lamaran pekerjaan yang kemudian nantinya akan digunakan bila mana cocok ya seseorang yang melamar itu bisa diinterview. Dan sering sekali ya dibuat sebuah perjanjian ya untuk diinterview ya bila mana ya surat lamarannya itu diterima dan memenuhi syarat secara administrasi. Ya. Dan ini sangat penting sekali ya bagi pengirim lamaran itu sendiri atau penerima. Ya, orang yang melamar itu di sebuah perusahaan atau sebuah instansi. Ada beberapa bagian yang kita akan temukan manakala kita ya belajar tentang surat lamaran. Yang pertama yaitu ada yang disebut dengan kepala surat atau heading di sini ya, dimana ini berisi alamat ya, bila mana ya alamat dia pengirim ya, bila mana dia ya memenuhi syarat untuk bisa dipanggil interview ya, alamat inilah yang akan dituju oleh receiver untuk mengirim balik daripada surat lamaran yang dikirimnya. Ini sama ya juga ya dengan surat pribadi ya yang berisi alamat juga. Selain alamat di sini juga berisi tentang ya di alamat tersebut berisi nama jalan, kota, negara bagian atau juga kode negara ya, dan juga termasuk tanggal. Biasanya ya ini dalam surat yang berbentuk blok yang digunakan. Koma juga digunakan setelah nama kota ya dan tanggal dan bulan tersebut ya. Seperti kita bisa lihat di sini misalnya ya 175 Missiona Lane Orden ya Utah ya, ini kode ya semacam kode pos lah kalau kita di Indonesia. Kemudian ini bulan diisi koma, kemudian tanggalnya tahun berapa misalnya. Kemudian bagian yang kedua ya kita di dalam ya surat lamaran itu berisi inside address ya, yang kadang-kadang disebut juga satu alamat ya bosnya, alamat pengusaha atau alamat perusahaan tersebut ya. Di dalam surat menyurat bisnis ini ditulis juga di situ ya, termasuk ya alamat yang berisikan nama jalan, kota ya, negara bagian kalau di luar negeri. Kalau kita di sini nggak ada ya,
tapi kita punya ya kode pos di sini. Kita cantumkan kode pos biasanya. Ya, ada zip code dan juga negara di sini ya. Ini sama halnya dengan yang nampak pada surat ya. Karena ya surat itu biasanya setelah dibaca ya. Kemudian kalau di negara-negara ya barat, negara-negara maju itu, karena amplop surat ini udah nggak digunakan lagi, hingga di dalam surat itulah bisa ya bisa dilihat kembali manakala ya ingin membalas balik dari surat lamaran itu. Ini umum berlaku tidak hanya kira-kira surat lamaran, tapi juga surat lain, pesanan dan lain sebagainya. Sehingga dari surat itulah ya langsung berisi alamatnya bisa digunakan untuk selanjutnya. Ya, kemudian ya berikutnya ya contoh ya daripada inside address itu, misalnya Dr. Francisco Gomez, Chairman Department of Chemistry, University of Colorado at Denver. Ya, Denver, Colorado, ini kode ya. Kalau kita di sini mungkin kode pos. Ini daerah tertentu di sana sudah mempunyai kode-kode khusus. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu ada salutation. Satu salutation ini semacam pembuka atau salam ya. Merupakan bagian dari surat menyurat bisnis yang lebih formal ya daripada surat pribadi ya. Kemudian salutation ini ya atau salam atau pembuka ini diikuti dengan titik dua kalau di kita ini ya. Misalnya ya dear sir, ya dear madam, ya dear sir atau dear madam, ya dear Mr. Charasma dan lain sebagainya. Mungkin kita lihat nanti ya di contoh surat ya. Saya akan mencantumkan misalnya dear Dr. Gomez ya. Lihat di sini ada titik dua. Bagian yang lain ya yaitu ya jika penulis menulis dan untuk perusahaan ya tidak mengetahui ya orang tertentu kepada siapa alamat surat tersebut ditujukan, ya secara umum dia akan menggunakan dear sir ya atau dear madam di sini ya. Akan tetapi ya ada kecenderungan semakin ya berkembangnya surat menyurat sekarang ya, dia cenderung untuk menghilangkan daripada salutation itu ya secara bersamaan dan mulai ya surat itu langsung kepada ya alamat yang dituju atau inside address ya. Ada juga kita bisa lihat lain manakala ya dia menulis ada nama di situ ya. Akan berbeda. Kita bisa lihat di sini pasangan yang awal daripada salutation itu dengan penutup. Misalnya salutation of the dear sir, ya dear madam, dear sir or madam, ya ini cocok dengan ya penutup nanti atau closing yang berupa yours faithfully. Sementara ya kalau menyebut namanya orang tersebut seperti ya dear Mr. Cakra Surya dan lain sebagainya, maka yang cocok di situ sebagai penutup daripada surat tersebut yaitu yours sincerely. Bagian yang keempat daripada surat lamaran pekerjaan itu yaitu body ya. The business discuss the body of the business letter ya. Ya, ini kita bahas di dalam surat menyurat bisnis ini. Yang jelas bodinya ini harus singkat ya, dinyatakan secara jelas, selanjutnya mudah untuk dibaca ya. Pentingnya daripada suatu hal yang singkat ini dan ya langsung menuju kepada ya maksudnya itu ya sangat diperlukan di sini. Ya, business officer ya pada pegawai-pegawai ya kantor misalnya menerima ya banyak sekali dalam sehari 17 surat, sehingga semuanya itu harus dihandle dengan cepat ya. Sehingga nggak ada waktu ya yang banyak ya untuk
mengurus hanya satu surat saja seperti itu. Ya, sehingga harus cepat dihandle semuanya, harus terselesaikan ya. Makanya itulah sehingga harus singkat dia, mudah dibaca, tidak jelimet gitu ya. Ya, sehingga surat menulis bisnis ini ya memang benar-benar harus tertuju langsung kepada maksud atau to the point. Ya. Dalam body surat tersebut kita menemukan ya, yang pertama ya ada yang disebut dengan opening paragraph ya, sebagai pembuka daripada isi surat tersebut, yang mana dijelaskan di situ alasan daripada surat lamaran tersebut ya, untuk apa ya surat itu dibuat. Nah, kemudian kapan dan di mana ya kita bisa melihat sebuah posisi dari pekerjaan yang diiklankan itu. Posisi apa yang diperlukan oleh perusahaan tersebut? Ya, maksudnya dari sana kita tahu how we get information about the job vacancy and dan bagaimana cara kita mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan itu dinyatakan di dalam ya katakan ya tadi di pendahuluan apa opening paragraph. Misalnya kita lihat contoh, I have read the announcement of the scholarship in chemistry that University of Colorado offering and I would like to submit my application. Ya, saya udah membaca pengumuman tentang beasiswa ya di bidang ya ilmu kimia di Universitas Colorado yang ditawarkan, sehingga saya kepingin untuk melamar ya, mengajukan lamaran di situ untuk memperoleh beasiswa ya. Kemudian ya the body of the letter itself, bagian daripada body daripada surat lamaran tersebut terdiri dari isi. Kita jadi menggambarkan dengan percaya diri. Kalau misalnya untuk surat lamaran pekerjaan itu ya, apa keterampilan kita, latar belakang pendidikan kita, mungkin ada pengalaman kita itu yang cocok dengan ya keperluan daripada ya pekerjaan tersebut atau posisi tersebut. Yang diperlukan di sana itu yang diinginkan oleh perusahaan seperti apa sih ya, itu di situ ya. Kita menyebutkan ya kualifikasi kita secara spesifik ya, yang bagus ya, cocok sesuai ya sebagai kebutuhan ya dari perusahaan itu terhadap ya yang melamar tersebut atau yang memerlukan pekerjaan tersebut ya. Selain kita menyebutkan bagaimana ya tentang keterampilan secara pribadi ini untuk memperkuat dan mendukung ya kemampuan kita secara teknis dan untuk menyatakan ya sesuatu tentang diri kita itu, sehingga kita mendapatkan kesempatan untuk bekerja di perusahaan tersebut. Misalnya kita ambil contoh di sini ya. Ya di dalam ya surat lamaran kita itu kita memasukkan ya misalnya ya dari mana ya dan universitas mana kita tamat. Ya, latar belakang ya sejarah pendidikan kita itu seperti apa. Ya. Kita sampaikan di situ yang nantinya biasanya dilampiri dengan kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. Ya. I would like to point out that I have just received a degree. Ya, ini untuk melamar beasiswa sebenarnya ya. Saya udah benar-benar ya, saya baru saja menamatkan sarjana kimia ya, with honors honor ya, artinya saya mendapat sesuatu nilai tertinggi lah, kayaknya cum laude seperti itu contohnya. For one semester I acted out, dan dia memiliki pengalaman sebagai asisten ya di bidang kimia yang bekerja ya dengan Profesor Sarama misalnya. Ya tesis saya ini ya berkenaan dengan ya polymer chemistry ya, kimia polimer. Saya benar-benar ya memahami tentang ya keahlian kekhususan saya, sertifikasi saya ya di Universitas Colorado. I would like to concentrate, ya saya ingin memfokuskan di bidang tersebut dalam studi saya nanti ya, manakala dia terima di situ ya.
Selanjutnya ya ada di dalam isi itu yaitu closing paragraph, di mana kita bisa menyatakan kebersediaan kita untuk diinterview atau dites ya, sehingga juga kita tidak keberatan juga atau bersedia yang menyantumkan nomor handphone kita, nomor email kita di situ gitu ya. If you should require further information, contoh dalam surat tersebut jika Anda memerlukan informasi yang lebih jauh, I shall be happy to provide it. Saya akan dengan senang hati, dengan happy saya akan memenuhinya. Ya, I would welcome the opportunity. Saya benar-benar akan menyambut kesempatan ya untuk bisa diinterview secara pribadi. Ya. Oke ya. Bagian yang kelima ya dari surat menyurat ya bisnis tersebut, yaitu dalam surat ya lamaran pekerjaan, yaitu ada closing. Closing itu sama dengan surat pribadi juga ada closingnya. The first word is capitalized. Ya, kata yang pertama itu capitalized, yaitu digunakan huruf besar yang kemudian diikuti oleh dengan koma. Ya, ini beberapa yang menunjukkan closing, yaitu sincerely ya. Ada komanya di sini ya, ada sincerely, yours, yes, truly, very truly, yours, yes, respectfully. Ini koma misalnya ya, harus diikuti dengan koma. Ini contohnya mungkin kita akan ya temukan juga di situ. Misalnya ada tanda tangan, ada ya, nama itu signature terakhir. The sender name should be written. Di dalam tanda tangan ini yaitu ada nama yang harusnya ditulis. Ya, inilah cara bagaimana sebuah ya perusahaan itu ya nanti ya mengembalikan surat itu karena perlu nama. Ya, perlu nama di situ ya. Bila mana ditujukan secara pribadi ya. Atau ya misalnya ada dengan menggunakan singkatan ya. Kalau ada misalnya itu dikasih kurung ya, misalnya MD, PhD, MS, Miss dan lain sebagainya. Ya, saya kira itu bagian daripada surat lamaran yang perlu kalian ketahui ya. Ya, dapat diringkas misalnya seperti tadi ya, bahwa tadi ada kepala surat yang berisikan alamat, negara, kode pos dan tanggal. Kemudian ada inside the rise, alamat yang dituju yaitu alamat perusahaan dan bosnya dan lain sebagainya yang dituju di sini. Ya. Mohon ada sedikit perbedaan ya. Ini mungkin di luar negeri ya. Biasanya kalau di Indonesia ininya letaknya juga sebelah kiri. Semuanya di sebelah kiri. Ini juga di sebelah kiri ini yang penutupnya di sini ya. Tapi kita ambil salah satu ya contoh untuk yang di luar negeri seperti ini. Ini salutationnya tadi, kemudian ini ada openingnya, kemudian ini inti daripada suratnya tersebut, kemudian ada paragraf penutupnya ya, kemudian ini ada penutup yang ada tanda tangan dan ya kemudian nama di sini. Itulah singkatnya kalau kita ambil ya contoh misalnya yang di kita ya, ini semua di sebelah sini ya, headingnya di sini, kemudian termasuk ya inside the dress-nya di sini, ada salutation-nya di sini, ada opening-nya, ada body-nya, ada beberapa, ada closing, kemudian ya ada closing paragraph ini, kemudian ada penutup ya, kemudian tanda tangan dan nama. Saya kira itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini ya. Terima kasih ya atas perhatiannya. Thank you very much for watching.